Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah Rabb Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menegakkan salat subuh secara berjamaah. Salat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada istri-istrinya dan para tabiun tabiin dan para pengikutnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan sedikit membahas di antara yang dibolehkan ketika berpuasa. Yang pertama, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu fajru fi Ramadhana wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaktasilu wa yasumu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai waktu fajar dalam bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dan tetap berpuasa. Yang kedua, bersiwak ketika berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asuqu ala ummati amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in." Seandainya tidak memberikan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga sore hari. Adapun pasta gigi lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa, karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seorang tidak merasakannya. Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang jika seorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga berbuka. Maka dia berarti telah menjaga dirinya dari perkara yang dapat merusak puasanya. Yang ketiga, berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wabalik fil istinsyaki illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, masukkan air dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun berkumur-kumur dan beristinsyak, masukkan air dalam hidung dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berpuasa, akan tetapi dilarang jika untuk berlebih-lebihan ketika itu. Yang keempat, bekam dan donor darah selama tidak membuatnya lemas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, apakah kalian menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Beliau berkata, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu dalam mengatakan, jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka berhati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal. Termasuk dalam pembahasan bekam ini adalah hukum donor darah, karena keduanya sama-sama mengeluarkan darah, sehingga hukumnya pun dikiaskan atau dianalogikan. Yang kelima, mencicipi makanan selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak sampai kerongkongan. Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan, seperti membantu mengunyah makanan untuk anak kecil. Yang keenam, bercela dan menggunakan tetes mata. Bercela dan tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Al Hasan Al Basri mengatakan,
tidak mengapa bercela untuk orang yang berpuasa. Yang ketujuh, mandi dan menyiram air di kepala untuk membuat segar. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau berkata, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Araj menggurus kepalanya karena keadaan yang sangat haus dan sangat terik dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Yang kedelapan, menelan dahak. Menurut mazhab Hanifiyah dan Malikiyah, menelan dahak tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah yang bukan sesuatu yang asal dari luar. Yang kesembilan, menelan sesuatu yang sulit dihindari, seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari. Juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah jumlahnya sedikit. Maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan, namun jika darah dan atau makanan lebih banyak dari air ludah, maka puasanya jadi batal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.